Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini bisa menyapa teman-teman semua di Oasis, obrolan asik dan inspiratif. Kali ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, Ayahanda Profesor Dr. Sukadiono MM. Selamat datang, Prof. Selamat datang juga. Prof. Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Liset. Ya, jadi karena yang hadir hari ini juga spesial, tentunya nanti kita akan berbicara soal kepemimpinan begitu ala Prof. Sukadiono yang hari ini juga bersemangat begitu ya. Perlu diketahui teman-teman semua bahwasanya Profesor Dr. Sukadiono MM ini adalah mantan rektor UM Surabaya. Jadi kepemimpinannya juga kuat begitu ya. Karena hari ini juga beliau berada di Deputi Kesehatan di Kemenko PMK RI. Nah, Prof, sebelum kita bertindak ke yang lebih jauh, mungkin mohon izin bisa diceritakan barangkali waktu Prof masih SMA, masih pelajar begitu ya, karena ini nanti yang menonton kan teman-teman pelajar rata-rata. Itu Prof itu sosok siswa yang seperti apa, Prof? Baik Mbak Liset. Jadi saya dulu kan kecilnya di Jombang ya, artinya di SD Negeri Gedung Lestari 1 Tembelang Jombang, kemudian di SMP Negeri 1 Jombang, di SMA Negeri 2 Jombang ya. Ya kalau saya menggambarkan diri saya ya gimana ya, ya pinter mungkin ya. Suka berorganisasi juga, Prof, sejak SMA begitu. Jadi gini, artinya mungkin agak bandel juga. Saya itu agak bandel. Artinya memang pemberani kan begitu ya, pemberani. Kalau waktu di SD dulu tuh memang kalau enggak jadi ketua kelas ya wakil ketua kelas gitu. Begitu juga dulu zaman SD itu kan ada pramuka ya, kita belum ada HW waktu itu karena kita SD negeri ya artinya kalau enggak jadi ketua regu ya mesti wakil ketua regu. Nah kemudian kalau SMP SMA enggak pernah sih jadi ketua kelas, cuman memang ada agak sedikit bandel kan gitu ya, dalam arti sedikit bandel tapi memang berani karena benar kan begitu ya, bukan kemudian mohon maaf bolos terus miras apa itu enggak. Alhamdulillah saya enggak pernah melakukan itu ya, artinya masih tetap terjaga kan begitu. Nah karena waktu di Muhammadiyah di tempat saya itu kan di desa itu waktu itu belum terlalu berkembang karena hanya masih keluarga aja. Nah baru setelah mungkin saya mulai kuliah ya itu sudah mulai ada amal-amal usaha, mulai dari TK, kemudian madrasah ibtidaiyah sampai kemudian sanawiyah itu di desa kan gitu ya. Nah kalau yang IPM justru aktif setelah kuliah. Di semester 1 itu saya semester 2 ya itu mulai aktif di IPM, PWIPM, kemudian remaja masjid ya, tapi masjidnya Masjid Muhammadiyah di UN? Bukan di Surabaya, di Masjid Jenderal Sudirman itu, Dharma Wangsa itu ya. Jadi ya memang dulu mencari organisasi di sekolah itu agak susah ya, paling masuk OSIS apa itu, tapi itu bukan pengurus yang harian ya, masih nempel aja kan gitu ya. Ya termasuk di IPM apa itu mungkin masih departemen ya, anggota departemen. Tapi di masjid saya sudah mulai jadi
ketua sekretaris, terus setelah itu jadi ketua remaja masjidnya itu, seperti itu. Berarti ini sudah sangat terlatih ya untuk kepemimpinannya begitu, Prof. Dari Ya, mulai. insya Allah seperti itu. Gitu. Kalau menurut Prof sendiri, leadership menurut jenengan itu pripun, Prof? Ya, leadership itu kan secara definisi kan kemampuan ya. Nggih. Leader dan pemimpin. Tapi kalau leadership itu kan kemampuan untuk menggerakkan atau mempengaruhi orang lain dalam mencapai sebuah tujuan kan begitu. Nah, tentu kita bagaimana bisa mengajak ya orang lain, bagaimana bisa mempengaruhi orang lain, berarti kan kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu. Kuncinya diri kita dulu. Kalau diri kita tadi yang saya sampaikan kan, kalau akhlaknya baik, ya akhlaknya terjaga, ada integritas, ada itu menggerakkan atau mempengaruhi itu lebih mudah. Ya, itu saya kira kunci untuk bisa mempengaruhi orang lain itu tergantung akhlak diri kita dulu, seperti itu. Apakah itu menjadi sebuah tantangan juga, Prof, dalam leadership, menerapkan leadership? Ya, tantangan kepemimpinan itu kan ada dua ya, internal sama eksternal. Tantangan internal kan ya sejauh mana kemampuan kita untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Kalau kita bisa memimpin diri kita, artinya ya menjaga akhlak kita, kemudian menjaga apa ya, emosi kita, ya menjaga kapasitas diri kita, kompetensi diri kita. Nah, itu nanti akan juga berpengaruh pada tantangan eksternal. Itu biasanya kita lebih mudah untuk setelah bisa menyelesaikan tantangan internal itu, maka kita akan lebih mudah untuk menghadapi tantangan eksternal itu, seperti itu. Kalau tadi Prof kan menyampaikan bahwasanya sempat berada di IPM. Nah, alhamdulillah Sabtu kemarin, Prof, kami dari Semam 8 itu sudah melaksanakan LDKS IPM Semandela dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, menurut Prof Sukadiono, tantangan terbesar pada saat jenengan masih di PW IPM saat itu kira-kira bagaimana? Kalau dulu itu kan tantangannya mungkin kalau pengaruh, justru tantangan berat kan sekarang anak-anak ini, karena dulu kita belum ada medsos, ya belum ada HP. Waktu itu mungkin tantangan kita itu ya pada mungkin fasilitas, alat-alat transportasi. Kalau kita mau berkunjung ke daerah-daerah, mau tidak mau naik bis, kan begitu. Kalau sekarang kan sebenarnya fasilitasnya kan sudah banyak. Kalau kita di PWIPM atau di PWM mau pergi ke daerah ya sudah ada mobil yang disiapkan ya oleh sekretariat kan begitu. Tapi sekarang yang justru tantangan kan lingkungan kita ini, baik dari sisi media sosialnya, baik dari sisi pergaulannya, ya. Yang berikutnya ya tentu pada apa ya, lingkungan yang tidak terlalu mensupport, kan begitu. Misalnya sekarang ada TV, ya, ada YouTube. Orang kalau lagi asik melihat TV, orang lagi asik melihat YouTube, TikTok, kemudian ada rapat organisasi, kan begitu. Itu biasanya kita kan mesti akan bingung, Mas, lagi enak-enaknya kok ya terus rapat kan gitu toh. Nah, itu kan lingkungan kita yang kemudian ya bagaimana kita bisa menaklukkan itu. Kalau pergaulan bebas misalnya ya mohon maaf free sex, narkoba, miras apa itu, insya Allah kita ini mungkin masih terjaga. Kalau kita yang aktif di Ortum atau Angkatan Muda Muhammadiyah itu insya Allah terjaga. Tapi kalau sudah lingkungan yang tidak supporting ini, apa ya tadi TV, YouTube, AI sekarang banyak. iya AI, ya, kita ini
tadi ini keinginan apa kebutuhan tadi harus bisa membedakan kan begitu ya. Artinya kalau kita ini pengen jadi pemimpin sukses yang di masa depan ya kita memang yang saya butuhkan sekarang ini ya belajar kepemimpinan gitu ya. Meskipun kita lihat YouTube bisa belajar kepemimpinan bisa ya, tetapi tidak akan sedampaknya itu tidak seperti kalau kita praktek langsung. Berarti memang harus balance begitu. Balance gitu. Ya teorinya ya, teori kan orang kan punya kemampuan masing-masing ya, bisa harus membaca, bisa mungkin secara audio visual, cara belajar kita. Kalau saya begini ini, saya lebih senang audio visual, mendengarkan, membaca itu agak jarang misalnya begitu ya. Tapi ya namanya saya tetap membaca ya. Tapi ada orang lain yang mungkin kemampuannya ya dari membaca itu begitu. Nah, tapi kita praktek itu saya kira lebih mudah. Sama belajar dokter itu loh. Diberi pelajaran teori sampai 8 semester kan. Itu kalau nggak kita praktekkan di selama pendidikan profesi ya lupa gitu loh. Nah itu, ya, makanya itulah kita organisasi ya secara teori membaca atau mungkin melihat ya dari inspirasi orang lain, tapi kemudian kita harus praktek sendiri. Itu tips kepemimpinan dari Prof. Suko ini harus banyak belajar membaca untuk meningkatkan wawasan sekaligus dipraktekkan. Iya, sekaligus dipraktekkan. Kuncinya begitu. Ya. Dan tentu mungkin nggak lepas dari komitmen dan keberlanjutan begitu ya, Ayahanda. Nah, mungkin terakhir Prof. Suko, ada pesan nggak terkait kepemimpinan untuk teman-teman di luar sana? Ya, saya kira yang penting nomor satu kalau kita ingin menjadi pemimpin yang sukses, jaga akhlak kita, itu yang nomor satu sudah. Seperti Nabi itu disiapkan Allah, bagaimana memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, konsistensi. Kita ini kalau belajar kepemimpinan harus konsisten. Kalau nggak konsisten, tengah jalan putus, apalagi putus nyambung gitu ya kita biasanya agak susah. Konsisten, apapun tantangan belajar kepemimpinan itu mesti akan berat kan begitu. Nah itu kita tetap aja konsisten, istiqomah bahasa agamanya itu kan begitu. Nah yang ketiga, belajarlah inspirasi dari orang-orang lain yang lebih senior dari kita yang sukses ya, bagaimana kita bisa membangun personality kita, itu penting. Bagaimana orang lain membangun personality, kita juga sama, bagaimana kita bisa membangun personality kita. Nah yang terakhir saya pikir sholat malam ya. Wajib itu ya. Sholat tahajud itu menjadi kuncinya. Menjadi kunci. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Di sebagian malam bertajudlah kamu sebagai ibadah taman bagi kamu, mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang terpuji, punya makom tetapi terpuji kan begitu. Itu seperti itu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Insight-nya dari sosok pemimpin Jawa Timur, Ayahanda Sukadiono. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Liset. Bisa memberikan dampak untuk teman-teman semuanya di luar sana. Sampai jumpa di Oasis berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nun wal qalam bima yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Suko. Mbak.